Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bila pada kesempatan kita kali ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari melihat pembahasan para ulama tentang materi-materi yang sudah kita sepakati bersama ya. Nah, dalam kesempatan ini kita melihat tentang materi pelajaran yang ada dalam pendidikan Islam ya. Yang materi-materi ini ya tentu sebagaimana kita bahas sebelumnya adalah materi yang kita ambil pembahasannya dalam buku-bukunya para ulama. Ya, jika kita membahas mungkin dalam buku-buku yang ditulis oleh para ahli modern itu gambarannya ya ada perbedaan. Materi ini sederhananya mungkin bisa kita katakan apa-apa saja yang diajarkan oleh guru atau dosen atau yang semisal dengan itu dalam pendidikan Islam. Nah, materi-materi ini atau apa yang diajarkan ini lebih kita sederhanakan lagi, bisa mungkin kita katakan sebagai mata pelajaran. Ya, sebagaimana kita ketahui di masa sekarang ketika kita lihat di semua jenjang pendidikan formal maupun yang tidak formal, di sana ada mata pelajaran yang dikaji. Ya, ada mata pelajaran yang dibahas bermacam-macam, banyak jumlahnya ya, sesuai dengan tingkatan pendidikannya masing-masing. Kita melihat di sana mungkin pada tingkatan dasar SD, ibtidaiyah atau yang setingkat dengan itu akan berbeda pelajarannya dengan tingkatan menengah ya, baik menengah pertama maupun menengah atas atau yang kita katakan mungkin tingkatan madrasah tsanawiyah ya dan madrasah aliyah, begitu juga pendidikan tinggi dan seterusnya. Semuanya ada memiliki mata pelajaran ya, ada materi-materi pelajaran yang kita tahu walaupun mungkin sama tapi tingkatannya berbeda. Dan memang kalau kita melihat dalam proses pembelajaran itu kan ada jadwalnya nanti. Nah, ya, jadwalnya ini kita kaitkan dengan alokasi waktu yang pernah kita bahas sebelumnya. Kita mengatur jadwal ya, kita menata jadwal pelajarannya, jam-jam kapan waktunya dalam bentuk jadwal. Sekarang pada waktu-waktu tersebut nanti apa pelajaran yang akan kita isi ya, apa yang akan disampaikan oleh guru kepada muridnya, tentu pada bagian pengelola mereka yang mengatur ini. Nanti mungkin di kepala sekolah melimpahkan ini kepada wakil kepala sekolah ya, mungkin dalam bidang kurikulum yang menata tentang penjadwalannya. Nah, mungkin rapat dalam lembaga dalam apa namanya dalam pihak berwenang dalam satu lembaga baik sekolah maupun madrasah ya, pondok pesantren atau perguruan tinggi, mereka akan melakukan musyawarah ya, mereka melakukan musyawarah. Tentang pentingnya musyawarah juga pernah kita bahas, apa yang akan diajarkan, apa yang akan dikaji dalam lembaga pendidikan ini. Nah, ini karena mengingat menuntut ilmu itu ya harus ada apa yang dipelajari. Nah, jadi masalah adalah apakah semua ilmu itu wajib dipelajari? Tentu tidak ya. Ini kita temukan sendiri langsung dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim, ada pembahasan tentang ya memang menuntut ilmu itu hukumnya wajib, tapi bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin talabu kullu ilmin. Nah, ini dia poin utamanya adalah ya bahwasanya tidak diwajibkan atas setiap muslim itu menuntut semua ilmu. Tentu kita tidak bisa belajar semua ilmu. Nah, sehingga harus ada pelajaran-pelajaran apa yang dikaji dalam lembaga yang kita kelola ya, dalam sekolah, dalam pesantren, dalam madrasah atau dalam perguruan tinggi. Tentu ada mata pelajaran-pelajaran. Nah, di sini kita perlu mungkin mendapatkan lebih tepat pembahasan kita kali ini. Kita melihat dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim, melihat rekomendasi dari para ulama tentang mata pelajaran apa yang mesti kita pelajari. Dan kita juga melihat bagaimana mungkin mata pelajaran apa yang bisa jadi prioritas utama, kemudian mata pelajaran yang pendukung, atau bisa jadi ada pelajaran tentu yang tidak bisa diajarkan atau memang belum bisa diajarkan atau memang sama sekali memang tidak boleh diajarkan.
Ya, dalam kitab Ta'lim al-Muta'allim tentang ini ada memang klasifikasi ilmu itu. Sekaligus mungkin kalau kita sederhanakan, ada pengelompokan mata pelajaran, mata pengelompokan ilmu. Nah, jadi dari sini kita bisa mendapatkan gambaran nanti, wah ini bisa jadi prioritas. Wah ini mungkin jadi pendukung saja. Nah, kalau ini bukan wilayah kita dan seterusnya. Nah, dalam kitab Ta'lim al-Muta'allim ada pengelompokan 3 jenis ilmu. Nah, ada 3 pengelompokan jenis ilmu. Ini kita lihat masih di pasal awal ya, masih di pasal pertama tentang pasal mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Ya, setelah pengarang kitab kita, setelah Syekh Azhanuddin menyebutkan tidak semua pelajaran itu wajib dipelajari. Ya, jadi kita nanti dalam mengatur mata pelajaran jangan wajibkan semua siswa kita belajar itu semua. Ya, kita harus selaku lembaga kita mungkin memilah ini pelajaran cocok dengan usia segini atau tidak. Ya, pelajaran ini cocok untuk orang-orang begini atau tidak. Nanti ada kita buat pengelompokan ya. Nah, pengarang kitab Ta'lim al-Muta'allim secara di bagian ujung, bagian mendekati bagian akhir daripada pasal ini, beliau mengelompokkan ilmu itu kepada 3 ya. Yang pertama adalah wa amma hibdu ma yaqa'u fi ba'dil ahayin. Nah, poin itu bisa kita tangkap di sini. Wa amma hibdu ma yaqa'u fi ba'dil ahayin, dan adapun menjaga apa-apa yang terjadi pada sebagian keadaan. Apa hukum mempelajari ilmu yang terkait dengan kondisi kondisional? Nah, bahasanya mungkin begitu, dalam keadaan-keadaan tertentu. Nanti kan dalam proses pembelajaran tentu lembaga pendidikan kita mengharapkan nanti alumni kita atau lulusan lembaga kita bisa menghadapi situasi tertentu. Nah, ini pembekalan untuk situasi tertentu. Ini fafardun ala sabilil kifayah. Ini pelajaran yang jenis-jenis begini, ya, jenis-jenis pelajaran begini, ini adalah pelajaran yang dikatakan sebagai fardu kifayah untuk mempelajarinya. Ini kelasnya adalah kelas fardu kifayah. Artinya ya tidak semua orang wajib tahu. Ketika tidak semua orang wajib tahu, mungkin bisa diberikan pada kelas-kelas khusus. Atau tetap kita berikan kepada semua siswa. Tapi ini bisa dijadikan sebagai bukan prioritas utama. Nah, ini ya. Apa contohnya? Seperti ilmu yang membahas tentang pelaksanaan jenazah, ya, mensolatkan jenazah dan lain-lainnya. Ini adalah kebutuhan kondisional. Namun ini tetap wajib dipelajari. Nah, berarti ini kita upayakan pelajaran yang terkait dengan ini kita masukkan ke dalam kurikulum kita. Ya, dalam lembaga kita. Nanti dalam mengatur, dalam rapat pengaturan mata pelajaran, ya pihak kepala mungkin yang berwenang dalam mengambil keputusan, ya kita masukkan kenapa pelajaran ini penting untuk dipelajari. Nah, ini terkait kebutuhan siswa kita, ini terkait kebutuhan santri kita, pelajar kita. Nanti di masyarakat mereka akan menghadapi kondisi begini walaupun tidak selalu setiap hari. Nah, jadi pembekalan itu tetap perlu. Bahkan dalam kitab Ta'lim al-Muta'allim, ilmu kelas begini ya, walaupun ini tidak wajib dipelajari oleh semua orang, tapi kan dalam lembaga pendidikan mereka ini akan menjadi bagian daripada masyarakat. Ya, siswa kita, alumni kita nanti, lembaga kita ini, ya, baik pesantren maupun non pesantren, baik sekolah umum atau sekolah apa, bahkan perguruan tinggi, alumni kita nanti atau bahkan mereka pada saat belajar di lembaga kita, mereka adalah bagian dari masyarakat umum. Tentu mereka adalah sebagian dari orang-orang banyak. Nah, mempelajari ilmu ini hukumnya adalah wajib bagi perwakilan saja. Nah, kita harapkan dari antara dari siswa-siswa kita, anggota didik kita, mereka adalah orang yang bagian dari ini tadi ya. Sehingga mereka kita siapkan. Nah, dalam rapat ini nanti mungkin bisa dimasukkan kenapa pelajaran ini penting, atau ketika siswa bertanya apa manfaat belajar ini, kita katakan nah ini adalah kategori kelompok ilmu yang wajib dipelajari, tapi ini ilmunya bersifat kondisional. Nanti di masyarakat mungkin kita akan menghadapinya. Nah, lalu kemudian pengelompokan ilmu yang kedua, innal ilma ma yaqa'u ala nafsihi fi jami'il ahwali bimanzilati ta'ami la budda li kulli wahidin min dalika.
Qila dikatakan innal ilma, sesungguhnya ilmu ma yaqa'u ala nafsihi, atas apa-apa yang terjadi pada dirinya, fi jamil ahwal, pada setiap keadaan. Ya, ilmu yang terjadi dalam setiap keadaan kita. Ya. Apapun yang dibutuhkan oleh kita dalam kebutuhan setiap saat, kita perlu itu setiap saat, atau itu terkait dengan aktivitas harian kita, tentang apa yang kita lakukan setiap hari. Pokoknya setiap saat ilmu ini kita perlukan. Ilmu ini kita perlukan. Kalau kita mundur sejenak ke awal pasal, ya, pengarang kitab kita menyebutkan bahwasanya ketika dikatakan, kita sebutkan sebelumnya, la yuftaradu ala kulli muslim talabu kulli ilmin, tidak diwajibkan bagi setiap muslim itu belajar semua ilmu, wa innama yuftaradu alaihi talabu ilmil hal. Ya, dan sesungguhnya ya diwajibkan atasnya para penuntut ilmu itu adalah mempelajari ilmu hal. Ilmu hal. Kenapa disebut ilmu hal? Karena dia dibutuhkan dalam setiap hal, ya. Kenapa disebut ilmu hal? Sederhananya adalah karena dia yaqa'u fi jamil ahwal, terjadi pada setiap keadaan. Bahkan para ulama yang dinukil oleh pengarang kitab kita menyebutkan bahwasanya wa afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amali hifdzul hal. Ya. Dan paling utama ilmu yang paling utama adalah ilmu hal, ilmu yang kita butuhkan setiap saat, ilmu yang kita butuhkan untuk aktivitas kita setiap saat itu disebut ilmu hal, dan itu adalah ilmu yang paling utama. Wa afdalul amali, dan paling afdal amalan, dan amalan yang paling utama adalah hifdzul hal, yang menjaga keadaan. Apapun yang terkait dengan menjaga keadaan kita, ini adalah amalan yang paling utama. Sehingga perlu dalam hal ini mempelajari ilmu yang kita butuhkan setiap saat. Sederhananya adalah ketika kita diwajibkan mengerjakan sholat, ini contoh sederhana, maka tentu ilmu yang terkait dengan pelaksanaan dengan pendirian sholat itu wajib dipelajari. Ya, dan ini tidak bersifat ain, tidak bersifat kifayah, tetapi dia adalah bersifat fardu ain. Tidak memang setiap orang mempelajari itu, sehingga nanti dalam kita memilih mata pelajaran untuk lembaga kita, ya, dalam wewenang kita mengelola itu, ilmu ini patut dipertimbangkan masuk dalam pelajaran setiap siswa kita, dalam setiap penuntut ilmu yang berada dalam lingkungan kita. Karena dengan alasan sederhana, ini adalah kebutuhan dia setiap hari. Dia ada kewajiban yang harus dia lakukan setiap hari, dan dia harus tahu ilmunya. Sederhananya adalah sebagai contoh, kita diwajibkan sholat. Paling tidak, ya, kewajiban sholat itu berjumlah 5 kali dalam sehari. Artinya 5 kali dalam sehari kita wajib mendirikan sholat, maka ini harus tahu ilmunya, wajib tahu ilmunya. Setiap orang wajib tahu, tidak bisa diwakilkan. Ya, kalau ilmu yang bersifat kondisional, itu hanya orang-orang tertentu saja yang wajib mengetahui. Ketika mereka melaksanakannya, ya maka yang lain terselamatkan. Tapi kalau yang bersifat kewajiban setiap individu, sederhananya seperti sholat, maka kita mempertimbangkan ilmu-ilmu yang terkait dengan kewajiban individu ini atau fardu ain ini masuk dalam jajaran materi pelajaran yang diajarkan dalam lembaga yang kita kelola. Bahkan pengarang kitab kita mengatakan bimanzilati to'am, ilmu yang begini ini bimanzilati to'am, ini posisinya adalah posisi makanan. Kita setiap hari itu wajib makan, ya, karena kalau tidak makan ini bisa merusak tubuh. Sama halnya kalau begitu, setiap orang labudda likulli wahidin min dzalika, setiap orang kan wajib makan, dan dia butuh makan setiap saat. Karena kalau dia tidak makan, maka tubuhnya akan mengalami sakit atau akan berpengaruh kepada kerusakan organ tubuh, dan itu merusak tubuh sendiri. Jadi maka untuk menjaga itu kita diwajibkan makan dalam bentuk menjaga kesehatan tadi. Nah, laksana makan kita butuh setiap saat, maka kita mesti makan. Sama, nanti ada kewajiban kita setiap saat, maka mengerjakan itu wajib, sehingga kita butuh kepada ilmunya. Nah, lalu kemudian pengarang kitab kita menyebutkan wa ilmu ma yaqa'u fi ba'dil ahayin bi manzilatid dawa yahtaju ilaihi fi ba'dil awqati. Kita mundur sebentar, kata pengarang kitab kita, dan ilmu yang terjadi pada sebagian keadaan, ya ilmu fardu kifayah tadi,
itu bimanzilatid dawa, itu seperti posisinya adalah posisi obat. Ya, manzilatid dawa posisinya adalah sebagai obat. Yahtaju ilaihi, dibutuhkan pada obat itu fi ba'dil awqat, pada sebagian waktu saja. Ya, kita tidak setiap saat butuh obat. Nah, ketika sakit mungkin kita butuh obat. Nah, sama-sama seperti keadaan tadi, ya, dalam kondisi tertentu, nah, ilmu ini dibutuhkan, pekerjaan ini dibutuhkan, maka mempelajarinya juga wajib. Sama obat juga hukumnya adalah wajib. Tapi kita tidak setiap saat mengkonsumsi obat. Sebagaimana juga tadi kondisional itu tetap wajib dipelajari, tapi kejadian itu tidak selalu terjadi setiap hari. Nah, posisi ilmu yang terkait dengan kebutuhan, dengan yang terkait dengan yang terjadi setiap hari, setiap saat, serta yang bersifat kondisional, ini dipertimbangkan mesti ada dalam materi-materi pelajaran. Wa ilmun nujum bimanzilatil mahrad. Nah, nanti pengarang kitab kita menyebutkan ada ilmu nujum namanya katanya. Ilmu nujum ini posisinya laksana penyakit. Ta'allumuhu haramun, belajarnya hukumnya adalah haram. La yadurru, tidak li'annahu yadurru, sesungguhnya ilmu nujum ini membawa mudarat, membahayakan, wala yanfa'u, dan tidak bermanfaat. Wal harbu an qada'illahi ta'ala wa qadrihi ghairu mumkinin, ya, dan ini bisa saja semacam menentang ketentuan Allah Ta'ala, ya, menentang qada dan qadar. Ghairu mungkin, itu tidak mungkin terjadi. Jadi pengarang kitab kita mengatakan ada nanti ilmu-ilmu tertentu yang tidak membawa manfaat, justru memudaratkan. Ya, pengetahuan ini bisa membawa bahaya, jangan dimasukkan dalam daftar pelajaran. Ya, sebagai contoh mungkin di sini disebutkan adalah seperti ilmu nujum. Apalagi orang baru belajar langsung diajarkan ilmu nujum, ya, di samping yang manfaatnya bagi dia sekarang apa juga tidak tahu, dan justru ini memusingkan. Nah, rasanya tidak mungkin memasukkan pelajaran ini pada tingkat dasar dan segala macamnya. Intinya kata pengarang kitab kita, payam bagi likulli muslimin an yashtaghila fi jami'i awqatihi. Ya, setiap waktunya itu, ya, dia harus menyibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Dia isi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat. Contoh mungkin bizikrillah, ya, dengan zikir, wa doa, wa tadarru, wa qiraatil Qur'an, dan seterusnya. Termasuk dengan menuntut ilmu dengan belajar. Nah, sehingga dalam pembahasan alokasi waktu mungkin kita bisa tata nanti pelajaran ini nanti ada setiap kegiatan pembelajaran itu dalam pengaturan waktunya senantiasa membawa manfaat, tidak ada jadwal yang sia-sia dalam penjadwalannya nanti. Nah, lalu kemudian pengarang kitab kita lebih lanjut dalam pasal tentang ikhtiyaril ilmi, faslun fi ikhtiyaril ilmi, pasal dalam pasal memilih ilmu. Pengarang kitab kita memberikan rekomendasi pelajaran. Tapi perlu kita garis bawahi, rekomendasi yang diberikan di sini sesuai dengan kitab ini. Kitab ini adalah kitab yang disusun oleh Syekh Adzanuji untuk memberikan panduan kepada para penuntut ilmu. Jadi ini bersifat buku panduan, dan ini lebih diarahkan kepada para penuntut ilmu pemula. Orang yang baru belajar ini bagus membaca buku ini, karena di sini beliau diantaranya memberikan rekomendasi pelajaran apa yang harus dipelajari. Ya, ada poin tertentu nanti akan kita jelaskan di sini. Wa yanbaghi li talibil ilmi an yakhtara min kulli ilmin ahsanahu wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hali summa ma yahtaju ilaihi fil ma'ali. Wa yanbaghi, dan semestinya sepatutnya li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu itu, an yakhtara, ya, bahwa dia memilih min kulli ilmin, dari setiap ilmu, ahsanahu adalah ilmu yang paling ahsan, ilmu yang paling bagus. Wa ma yahtaju, dan apa-apa yang dia butuhkan, ilaihi, kepada ilmu yang dia pelajari ini, bi amri dinihi, dalam perkara agama, fil hali, pada ketika itu. Jadi semestinya penuntut ilmu itu memilih ilmu yang terbaik, dan apa-apa dan ilmu yang dia butuhkan dalam masalah agamanya yang terjadi pada setiap saat. Ya, ketika itu dia butuh apa? Dia belum bisa sholat, maka dia wajib sholat, maka dia wajib belajar ilmu tentang sholat. Dia belum bisa taharah, belum bisa bersuci, maka dia wajib belajar ilmu tentang bersuci. Nah, begitu. Kemudian misalnya dia mau berangkat haji, sedangkan dia belum tahu pelaksanaan haji, maka ketika itu dia wajib belajar haji. Sehingga ini bisa menjadi bahan pertimbangan
untuk dimasukkan dalam mata pelajaran. Tsumma ma yahtaju ilaihi fil ma'ali, lalu kemudian apa-apa yang dia butuhkan kepada ilmu itu dalam masa ma'al, masa yang akan datang. Misalnya sekarang dia belum melaksanakan haji, tapi dia bakal mengerjakan ibadah haji, maka ya dia juga wajib belajar itu. Tapi ini setelah dia pelajari tentang ilmu yang dia butuhkan setiap saat. Jadi ada prioritas utama, ilmu apa yang wajib dipelajari utama. Satu, nanti ada kategori ilmu yang mendukung. Artinya dia tidak butuh ilmu itu sekarang, tapi tetap dia pelajari. Namun dia pelajari ini nanti setelah dia menguasai ilmu kebutuhannya terkait setiap waktu. Nah, di sini disebutkan bahwasanya yang memilih itu adalah penuntut ilmu. Ya memang di masa lalu, ya ketika belum ada lembaga-lembaga formal, para siswa lah, para penuntut ilmu lah yang memutuskan dia akan belajar apa. Ya, dia akan belajar apa, dia memutuskannya. Nah, sehingga untuk itu kalau di masa sekarang tidak mungkin kita masuk ke perguruan ke lembaga pendidikan, masuk ke sekolah, saya katakan, oh saya tidak mau belajar ini, saya mau belajar ini, saya tidak. Nah, untuk memudahkan itu, maka lembaga lah yang memilihkan pelajaran. Di masa sekarang kan begitu ya, lembaga lah yang memilihkan pelajaran kepada peserta didik. Nah, agar supaya tepat sasaran, maka pengelola lembaga, ya kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ya pimpinan jajaran, pimpinan pesantren dan yang berwenang dalam hal itu atau yang semisal dengan itu, nah mesti memilihkan pelajaran yang menjadi kebutuhan penuntut ilmu kita. Kita lihat, nah mereka ini butuh apa dalam usia begini, khusus apalagi pelajar baru belajar. Jadi pastikan pelajar yang baru belajar itu banyak hal sekali, hal-hal yang belum mereka ketahui. Paling dasar mungkin banyak diantara mereka yang sholatnya belum benar misalnya. Maka kita wajibkan memasukkan pelajaran yang terkait dengan sholat. Apa itu ya, fikih misalnya. Ya kita sebutkan baik yang begini tadi kan, sholat, haji, zakat, ya bahkan haji zakat kan jarang terjadi, bersifat waktu-waktu tertentu misalnya. Itu kita masukkan, ya kita masukkan dalam daftar pelajaran apa yang dipelajari dalam materi apa. Nanti disesuaikan sesuai dengan jenjang tingkatannya masing-masing. Wa yuqaddimu ilmu tauhidi wal ma'rifati wa ya'rifullah ta'ala bid-dalili fa inna imanal muqallidi wa in kana sahihan 'indana lakin yakunu athiman bitarkil istidlali. Dan mendahulukan oleh penuntut ilmu tadi akan ilmu tauhid dan ma'rifah. Ya, mendahulukan ilmu tauhid dan ilmu ma'rifah. Ilmu tauhid itu apa? Wa ya'rifullah ta'ala bid-dalili. Dan ilmu tauhid itu ya adalah mengenal Allah Ta'ala dengan dalil, dengan bukti-bukti, ada argumentasinya. Kita kenal dengan Tuhan, apa pembuktiannya, apa dalilnya, apa argumentasinya. Ini ilmunya dari ilmu tauhid. Fa inna imanal muqallidi wa in kana sahihan indana, maka sesungguhnya imannya orang bertaklid, orang yang ikut-ikutan itu, orang yang beriman dengan Tuhan namun tidak memiliki argumentasi tentang keimanannya, wa in kana sahihan, dan sekalipun itu sah menurut kami kata pengarang kitab kita, lakin yakunu atiman bitarkil istidlal, tapi dia berdosa. Kenapa? Dia meninggalkan dalil. Nah, karena itu penuntut ilmu harus mengutamakan ilmu tauhid ini agar dia kenal dengan Tuhan. Dia tahu apa-apa yang terkait dengan Tuhan, dia kenal dengan Tuhan dan dia bisa membuktikan itu semua. Dia bisa mendatangkan hujahnya, argumentasinya, dia punya dalil setiap iman yang dia imani kepada Tuhannya. Nah, dengan begitu ilmu ini wajib dipilih oleh penuntut ilmu. Nah, ketika sudah di era modern, maka lembaga lah yang mesti mempertimbangkan memasukkan pelajaran mengenal Tuhan. Karena setiap orang wajib kenal dengan Tuhannya, maka lembaga kita, ya pesantren kita, madrasah kita, sekolah kita, perguruan tinggi kita, dengan pertimbangan wajib mengenal Tuhan, maka ini bisa dimasukkan sebagai ilmu prioritas. Ya, apapun namanya itu, ada yang menyebutnya mungkin ilmu tauhid, ya, ada menyebutnya ilmu ma'rifah, ada yang menyebutnya ilmu akidah, ilmu kalam, ya mungkin kalaupun berdasarkan tingkatannya, nanti tingkatan pemula apa yang mesti dipelajari, tingkatan menengah, nanti kan ini setiap ilmu itu kan memiliki jenjangnya masing-masing. Walaupun namanya satu ilmu tauhid, tentu ada tingkatannya yang berbeda, mulai dari dasar, ya
dasar-dasar ilmu ini apa, ilmu yang paling mendasar yang dipelajari dalam ilmu ini. Nanti ilmu ini apa yang bagian yang tingkatan selanjutnya. Nanti kalau sudah jadi pakar ahli apa yang dikaji. Nah, setiap ilmu kan memiliki tingkatan itu masing-masing. Nah, penuntut ilmu yang pemula mereka wajib belajar ini ya tentu dengan kapasitas ini ya, kemampuan mereka. Dan ini terkait dengan keimanan, walaupun imannya sah kalau ikut-ikutan, tapi kata pengarang kita ada risiko dosa kalau mereka tidak tahu dalilnya ya, maka mereka wajib belajar ini. Dan kita yang berwenang tentu berkewajiban juga memasukkan pelajaran tauhid dalam pelajaran di lembaga kita. Ini kan menjadi bahan pertimbangan. Di saat penuntut ilmu tidak memilih ilmu, maka kita yang menyediakan ilmu pokok ini. Berikutnya kata pengarang kitab kita dalam memilih mata pelajaran, wa yahtarul atiqa dunal muhdatsati. Dan memilih penuntut ilmu itu al-atiq akan ilmu lama, dunal muhdatsat bukan ilmu baru. Ini memilih ilmu lama bukan ilmu baru. Kenapa alasannya qalu alaikum bil atiqi wa iyyakum bil muhdatsati? Pengarang kitab kita kenapa beliau menekankan ini? Beliau mengutip perkataan para ulama. Kalian itu mesti belajar ilmu lama. Wa iyyakum bil muhdatsati, dan jauhi ilmu-ilmu baru. Nah, sehingga jadi permasalahan sekarang. Sedangkan zaman senantiasa terus berkembang. Ya, zaman senantiasa terus berkembang. Apakah relevan masih nasihat pengarang kitab kita ini? Ya, saya katakan ini masih tetap relevan dan ini memang penting. Fokuskan terlebih dahulu kepada ilmu-ilmu lama. Ilmu lama ini adalah ilmu yang senantiasa diajarkan oleh para ulama untuk para penuntut ilmu tingkat dasar. Para pemula-pemula dalam menuntut ilmu ini yang diajarkan terlebih dahulu. Karena ini terkait hal-hal penting. Ya. Hal-hal yang mendasar. Apa? Setiap muslim ya tentu dia wajib sholat. Nah, ini dulu diajarkan tentang bagaimana dia mempelajari tentang sholat, tentang zakat, tentang ini utamakan dulu. Dia wajib mengenal Tuhan, ajarkan ini terlebih dahulu ya. Berarti kita ajarkan tauhid, mengajarkan fikih, kemudian terkait dengan amalan sehari-harinya dia terjadi interaksi dengan masyarakat, maka dia harus belajar ilmu tentang akhlak. Ini adalah ilmu pokok yang diwajibkan dipelajari terlebih dahulu. Dia harus memilih ilmu terlebih dahulu. Atau lembaga kita sekarang mesti memasukkan poin-poin ini terlebih dahulu. Dia mesti baca Quran, maka harus diajarkan ilmu tentang baca Quran. Nah, seterusnya ilmu-ilmu ini yang diajarkan terlebih dahulu ya, diajarkan ya ilmu terkait dalam memahami agamanya sendiri, sehingga ini memantapkan imannya, memantapkan dia menaati hukum-hukum Tuhan. Dan ini nanti dia menjadikan dia adalah orang yang berakhlak, beretika. Bukan berarti tidak boleh dia belajar ilmu-ilmu baru. Untuk jenjang awal, kuasai ini dulu. Mungkin kalau ingin mempelajari ilmu-ilmu baru, nanti pada jenjang-jenjang berikutnya, ketika dia betul-betul sudah menguasai ilmu-ilmu lama. Dia sudah menguasai ilmu-ilmu dasar, ilmu-ilmu pokok ini, ilmu prioritas ini sudah dia kuasai betul. Setelah itu nanti, ketika dia belajar ilmu baru, ilmu apapun itu, tidak mempengaruhi imannya. Ketika dia baca atau dalam pembahasannya mungkin, ada hal-hal yang sekiranya bisa merusak iman, maka imannya sudah kokoh. Ya, ketika nanti dalam pembahasan tertentu ada hal-hal yang melanggar hukum, dia sudah tahu ini berbahaya dan ini bisa melanggar hukum. Jadi ada batasan-batasan yang menjaga dirinya, sehingga dia menjadi ahli dalam bidang apapun. Dia adalah ahli yang beriman. Ya, dia adalah ahli yang menaati hukum-hukum Tuhan, dan dia adalah ahli yang beretika. Ya, karena kalau tidak diawali dasar ini, dia khawatirkan akan melahirkan ilmuwan para ahli yang tidak beriman atau imannya kurang, sehingga bisa saja hasil kajian mereka, hasil temuan mereka ketika sudah menjadi ahli justru bertentangan dengan keimanan, bahkan bisa merusak iman orang. Hanya terkait masalah komersil saja, mungkin untuk demi kepentingan tertentu ini bisa merusak iman. Nah, ini kan kalau dia memiliki iman yang kuat, tentu dia akan memanfaatkan ilmu-ilmu baru ini untuk memperkokoh iman. Begitu juga ilmu-ilmu baru ini ketika dia menjadi ahli nanti, hal-hal yang dia temukan, hasil penemuannya, hasil kebijakannya adalah kebijakan yang tidak melanggar hukum-hukum Tuhan. Sehingga dia walaupun sudah menjadi ilmuwan juga nanti, karena dia sudah mempelajari ilmu-ilmu pokok ini tadi, diharapkan ketika dia menjadi ahli nanti, dia menjadi ahli yang punya etika, ahli yang berakhlak, dan begitulah seterusnya. Sehingga
ini penting masuk dalam poin-poin utama yang kita pelajari, atau poin-poin utama yang kita masukkan dalam mata pelajaran. Ini adalah rekomendasi yang diberikan oleh pengarang kitab kita kepada para penuntut ilmu, sekaligus ini juga patut kita manfaatkan oleh kita-kita atau setiap saja yang memiliki kebijakan dalam mengatur, dalam menata mata pelajaran apa yang dipelajari dalam lembaga pendidikan. Allah Subhanahu wa taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.